Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia, pasal yang ke-50 ayat 33 sampai 46. Yeremia pasal yang ke-50 ayat 33 sampai 46, tetapi saya hanya bacakan dua ayat saja, ayat 33 dan ayat 34. Silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan kedua ayat ini bagi kita sekalian. Yeremia 50 ayat 33 sampai 34. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka, tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Bapak Saudara, bangsa Babel adalah salah satu bangsa yang sempat menguasai Israel dan Yehuda. Bahkan bukan saja Israel dan Yehuda yang dikuasai, tetapi bangsa-bangsa lain seperti misalnya bangsa Asyur, bangsa Mesir, dan bangsa-bangsa lain yang berada di daerah barat Sungai Efrat. Mereka semua tidak berdaya menghadapi serbuan dari bangsa Babel, dan mereka semua kalah ketika mereka diserang. Nah, kala itu memang Babel berkembang menjadi sebuah bangsa yang begitu besar, yang kuat, yang ketika mereka maju menyerang suatu bangsa, suatu daerah, maka tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, sekuat-kuatnya bangsa Babel, seberapapun mereka ditakuti oleh bangsa-bangsa, tetap lebih besar lagi kuat kuasanya Tuhan. Nah, ini terlihat dari nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia di dalam bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam seruan-seruan para nabi, biasanya nabi menyerukan teguran dan hukuman atas umat Tuhan yang berlaku tidak setia terhadap Tuhan. Tetapi kali ini di dalam kitab Yeremia, Nabi Yeremia justru dia menyerukan sebuah hukuman terhadap sebuah bangsa yang sudah menindas umat Tuhan. Kita perhatikan ayat sebelumnya, ayat 8 dan ayat 9. Di sana Yeremia menubuatkan bahwa Tuhan akan menggerakkan sebuah bangsa dari daerah utara untuk menaklukkan bangsa Israel. Dan ayat 31 dan 32 di sana dikatakan bahwa Tuhan menyampaikan waktu penghukuman Babel itu akan segera tiba dan tidak ada yang akan bisa menolong bangsa Babel. Nah, kabar nubuatan ini tentu menjadi sebuah penghiburan bagi umat Tuhan saat itu. Sudah sekian lama umat Tuhan mengalami kesengsaraan. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya umat Tuhan ditindas. Dan kini Tuhan katakan bahwa mereka akan mengalami sebuah kelepasan dari penjajahan bangsa Babel. Yeremia sampaikan bahwa Tuhan Sang Penebus, yang kita baca tadi, Tuhan Sang Penebus itu hadir, dan penebus yang kuat ini akan memperjuangkan apa yang sedang dihadapi oleh umatnya. Demikianlah janji Tuhan, janji pertolongannya. Demikianlah kasih setia Tuhan atas umat tebusannya, umat pilihannya. Dan demikianlah juga kuat kuasa Tuhan atas hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara, sebuah penghiburan yang ingin juga disampaikan kepada setiap kita adalah kita pun memiliki Tuhan yang sama. Kita memiliki penebus yang dengan kasihnya hadir di dalam dunia untuk menebus dosa-dosa setiap kita. Dan sekarang kita diikat di dalam kasih Kristus dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Tuhan kita, penebus kita. Maka bukankah kebenaran ini memberikan sebuah kepastian bahwa Tuhan hadir dengan kuat kuasanya untuk membela dan memberikan pertolongannya bagi setiap kita. Tuhan yang memperjuangkan perkara umatnya, bangsa Israel di zaman dulu di dalam Alkitab, maka Tuhan yang sama juga sedang memperjuangkan perkara setiap kita, umat Tuhan yang sungguh hidup takut di hadapannya. Maka apa yang kita alami saat ini Bapak Ibu Saudara, biarlah kita terus mengingat firman ini bahwa apapun juga yang menjadi masalah kita, yang menimpa kita, seberapa hebat pun pergumulan yang hadir di dalam hidup kita, tetap Tuhan kita, penebus kita itu jauh lebih berkuasa daripada semuanya itu.
Biarlah dalam segala kesukaran, suka duka yang kita lewati, kita tetap bisa melihat, kita tetap bisa merasakan bagaimana Sang Penebus itu tetap hadir, dan Dia berjanji akan terus menyertai. Kita pun terus menanti pemulihan yang tepat dan indah pada waktu dan ketentuannya Tuhan. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, hanya saja Tuhan mau supaya kita juga tidak hidup terombang-ambing, terombang ke kanan atau ke kiri. Tuhan mau arah hati kita juga tetap terarah lurus kepada Tuhan. Karena kita mengingat bahwa Tuhan tidak mengasihi kita dengan membiarkan kita hidup menginjak-injak kehormatannya. Tidak. Tuhan pun bisa murka dan menyatakan penghukuman atas umatnya yang tidak setia dan mendukakan hatinya. Karena itu, mari kiranya Tuhan menolong kita menjadi umat yang dapat terus bersabar, yang dapat terus tetap menanti dan percaya bahwa Sang Penebus yang kita sembah itu akan menyatakan kuat kuasanya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Hanya kita lakukan bagian kita, biarlah kita pun terus menjadi umat yang tetap bisa mempertahankan kehidupan sebagai umat yang layak untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan kehidupan kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini, seberat apapun pergumulan yang kami hadapi, biarlah kami tetap memiliki iman yang teguh, kami tetap bisa memiliki hati yang mau percaya bahwa kami memiliki penebus yang mengasihi kami, Tuhan yang akan menyatakan kuat kuasa-Mu tepat pada waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi umat yang sabar, umat yang terus menanti pertolongan Tuhan, umat yang tetap percaya dan bergantung penuh kepada-Mu Tuhan. Sehingga Engkau mendapati kami terus dalam apapun keadaan kami. Kami adalah umat yang setia, umat yang layak untuk mendapatkan kasih dan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun langkah setiap kami Tuhan. Hari demi hari apapun menjadi kegiatan dan aktivitas kami, biarlah kami tetap bisa mempertahankan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Dan biarlah Engkau Allah juga yang terus hadir untuk menyatakan kuat kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan menolong setiap kita.